Bayangkan sebuah medan perang. Debu beterbangan, pedang beradu. Di tengah pasukan Muslim, muncul seorang prajurit bertopeng hitam, menunggang kuda dengan kecepatan luar biasa. Gerakannya lincah, tebasannya tegas. Satu demi satu pasukan Romawi tumbang. Para panglima bertanya heran. Siapakah prajurit ini? Mengapa keberaniannya melebihi para kesatria? Saat topeng itu akhirnya dibuka, mereka terdiam. Karena prajurit itu bukan seorang laki-laki, ia adalah seorang wanita. Inilah kisah Sri Kandi Islam abad pertengahan. Wanita yang menulis namanya sendiri di halaman sejarah peperangan Islam. Namanya Khawlah binti Al-Azwar, dengan julukan pendekar wanita bertopeng hitam. Ikuti kisahnya yang menarik dan heroik. Inilah Kismah, kisah hikmah. Bagian ke-1. 5 keunikan Khawlah Al-Azwar. 1. Satria misterius berbaju hitam. Di suatu medan perang melawan pasukan Romawi, pasukan Muslim dibuat terkejut oleh kemunculan seorang prajurit misterius. Berpakaian serba hitam, wajah tertutup cadar, menunggang kuda dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya menari, tombaknya menusuk tepat sasaran. Ia menerobos barisan musuh seperti badai gurun. Para sahabat menyangka ia adalah satria elit dari kabilah Arab yang belum dikenal. Namun setelah pertempuran usai, mereka terkejut. Satria itu adalah seorang wanita dan namanya Khawlah binti Al-Azwar. Bahkan Khalid bin Walid, sang pedang Allah, disebut kagum pada gaya bertarungnya yang liar tapi terkontrol, seolah ia telah lama hidup di medan perang. 2. Mengganti peran kakaknya tanpa ragu. Khawlah adalah adik dari Dirar bin Al-Azwar, salah satu prajurit tangguh pasukan Islam. Suatu hari, Dirar tertawan oleh musuh. Saat kabar itu sampai ke Khawlah, ia tidak menangis, tidak menunggu. Ia mengenakan baju perang, menutup wajahnya dan berkata, "Aku tidak akan pulang sebelum kakakku bebas, atau aku gugur bersamanya." Khawlah memimpin serangan nekat ke wilayah musuh, menyerbu tanpa menunggu perintah resmi. Keberaniannya memaksa pasukan Muslim mengikuti dari belakang. Serangan itu berhasil, Dirar dibebaskan. Ini bukan sekadar kisah keberanian. Ini adalah loyalitas, cinta keluarga, dan iman yang menyatu dalam satu keputusan berani. 3. Wanita yang menolak jadi penonton sejarah. Di masa itu, banyak wanita berperan di belakang garis perang, merawat, memasak, menyuplai air. Khawlah melakukan semua itu. Namun ia menolak satu hal, menjadi penonton ketika Islam diserang. Khawlah memahami risikonya. Ia tahu luka, kematian, dan kehancuran menantinya. Tapi baginya, Keimanan tidak diukur dari jarak aman. ia memilih berada di garis depan, bukan untuk mencari pujian, melainkan karena ia yakin Allah melihat niat, bukan gender. 4. Ditangkap musuh, tapi tidak pernah tunduk. Dalam satu pertempuran besar, Khawlah dan beberapa wanita muslimah tertawan oleh pasukan Romawi. Mereka diperlakukan kasar, dilecehkan, dan diremehkan. Namun Khawlah berdiri, menenangkan para wanita, lalu berkata dengan tegas, Kita bukan tawanan, kita adalah orang-orang merdeka yang sedang diuji. Ia mengatur perlawanan dengan apa yang ada, tiang, batu, bahkan tangan kosong mereka
menyerang penjaga. Ini bukan sekadar keberanian fisik, ini adalah kepemimpinan dalam kondisi paling gelap. 5. Keberanian yang membungkam keraguan. Keunikan terbesar Haulah bukan hanya pada pedangnya, melainkan pada keberaniannya membungkam stigma. Ia tidak meminta perlakuan khusus, ia tidak menuntut pengakuan. Ia bertarung, berkorban, dan diam setelahnya. Dalam sejarah Islam awal, Haulah menjadi bukti hidup bahwa keberanian bukan milik satu gender. Kemuliaan lahir dari iman dan pengorbanan, dan wanita beriman bisa menjadi pelindung umat. Haulah binti Al-Azwar bukan legenda yang dilebih-lebihkan. Ia adalah realitas sejarah yang sering terlupakan. Bagian kedua, strategi dan siasat Haulah binti Al-Azwar. Satu, strategi identitas bayangan menjadi satria tak bernama. Haulah memahami satu hal penting, musuh lebih mudah dikalahkan ketika mereka bingung. Ia menyembunyikan identitasnya, mengenakan baju perang hitam, menutup wajah sepenuhnya, bergerak cepat tanpa simbol kabilah. Bagi pasukan Romawi, ia bukan seorang wanita. Ia adalah sosok tak dikenal yang muncul tiba-tiba, menyerang, lalu menghilang. Efeknya, musuh kehilangan fokus. Barisan belakang Romawi mulai panik. Moral pasukan runtuh karena merasa diserang dari arah yang tak terlihat. Ini adalah perang psikologis, bukan sekadar duel senjata. 2. Menyerang sayap lemah, bukan pusat kuat. Romawi kuat di tengah, lemah di sisi. Haulah tidak pernah memaksa duel frontal. Ia selalu menyusup ke sisi kanan atau kiri, menyerang unit kecil yang terpisah, memutus koneksi antar formasi. Saat satu sisi goyah, seluruh formasi ikut runtuh. Strategi ini membuat Romawi kehilangan ritme, kesulitan memberi komando, terpaksa bertahan, bukan menyerang. Haulah bertarung dengan akal sebelum pedang. Tiga, kecepatan sebagai senjata utama. Haulah tidak memakai zirah berat seperti Romawi. Ia memilih gerakan ringan, manuver cepat, serangan singkat tapi presisi. Ia menyerang, lalu mundur, muncul di titik lain sebelum musuh siap. Pasukan Romawi merasa ia ada di mana-mana. Padahal, ia hanya bergerak lebih cerdas dan efisien. Empat, strategi emosi menyalakan semangat pasukan Muslim. Saat pasukan Muslim terdesak, Haulah justru maju. Bukan dengan teriakan kosong, melainkan dengan aksi nyata di garis depan. Melihatnya, prajurit yang ragu kembali bangkit, yang lelah menemukan tenaga baru, yang takut berubah berani. Haulah memahami, semangat adalah logistik terpenting dalam perang. Lima, misi penyelamatan, serangan tanpa menunggu perintah. Saat kakaknya,
Diror bin Al-Azwar ditawan Romawi. Haulah membuat keputusan ekstrim. Ia tidak menunggu strategi besar, ia menciptakan strategi sendiri. Dengan kelompok kecil, menyusup cepat, menyerang penjagaan lemah, membuat kekacauan singkat tapi menentukan. Serangan ini memaksa Romawi kehilangan kendali, hingga pasukan Muslim utama bisa masuk dan membebaskan tawanan. Ini adalah operasi kilat, jauh sebelum istilah itu dikenal. Enam strategi bertahan dalam penawanan. Saat Khawlah dan para muslimah ditawan, ia tidak menyerah secara mental. Ia menenangkan yang lain, menunggu momen lengah, mengatur perlawanan sederhana tapi terkoordinasi. Bukan kekuatan fisik yang diandalkan, melainkan keberanian kolektif dan timing tepat. Romawi tidak menyangka bahwa tahanan yang mereka remehkan justru menjadi sumber perlawanan. Makna strategi Khawlah. Khawlah binti Al-Azwar membuktikan bahwa perang tidak selalu dimenangkan oleh jumlah, kecepatan bisa mengalahkan kekuatan, keberanian berpadu strategi mampu mengguncang imperium. Sejarah mungkin jarang menyebut namanya, tetapi medan perang mengingat langkahnya. Bagian ketiga, perbandingan strategi tempur Khawlah dengan Jenderal Romawi. Akal cepat padang pasir versus mesin perang imperium. Di medan perang Syam, dua dunia bertemu. Romawi, imperium tua dengan sistem militer rapi. Khawlah, seorang muslimah dengan iman, kecepatan dan intuisi tajam. Bukan sekadar benturan senjata, ini adalah benturan cara berpikir. 1. Filosofi perang. Jenderal Romawi. Perang adalah perhitungan matematis, mengandalkan jumlah, formasi, dan disiplin. Kemenangan dicapai lewat kontrol penuh medan. Khawlah binti Al-Azwar. Perang adalah ujian iman dan kecerdikan. Mengandalkan momentum dan keberanian. Kemenangan dicapai lewat ketepatan momen. Romawi ingin menguasai medan. Khawlah ingin mengacaukan medan. Dua, struktur komando. Romawi, komando hierarkis dan kaku. Perintah turun dari jenderal, perwira, pasukan efektif saat rencana berjalan, rapuh saat terganggu. Khawlah, komando fleksibel dan instinktif. Keputusan cepat di lapangan, menyesuaikan strategi secara real time. Saat Romawi butuh perintah, Khawlah sudah bergerak. 3. Formasi versus mobilitas. Romawi mengandalkan formasi rapat, kuat di tengah, lambat beradaptasi, efektif di medan terbuka, dan stabil. Khawlah menyerang sayap dan celah, bergerak ringan dan cepat, memanfaatkan debu, jarak, dan kebingungan. Romawi membangun tembok, Khawlah mencari retakan kecil.
4. Psikologi perang. Romawi mengintimidasi lewat baju besi dan barisan besar, menekan mental lawan dengan visual kekuatan. Haulah menyerang mental musuh lebih dulu, identitas tersembunyi, muncul tiba-tiba, menghilang cepat. Akibatnya, musuh bingung, moral pasukan goyah, ketakutan muncul dari ketidakpastian. Romawi mengandalkan rasa takut yang terlihat, Haulah menciptakan rasa takut yang tak terlihat. 5. Kecepatan versus ketahanan. Romawi, zirah berat, gerakan stabil tapi lambat, cocok untuk peran jangka panjang. Haulah, perlengkapan ringan, serangan cepat dan presisi, cocok untuk perang dinamis. Saat Romawi bersiap, Haulah sudah selesai menyerang. 6. Motivasi tempur. Romawi, perang demi wilayah dan kekuasaan, motivasi bersifat politik dan struktural. Haulah, perang demi iman, keluarga, dan kehormatan, motivasi personal dan spiritual. Perbedaan ini krusial. Pasukan Romawi bisa mundur secara taktis. Haulah tidak mengenal mundur secara mental. 7. Respon terhadap kekacauan. Romawi, kekacauan sama dengan kegagalan sistem, sulit beradaptasi jika rencana awal runtuh. Haulah, kekacauan sama dengan peluang, justru bergerak paling efektif saat situasi kacau. Bagi Romawi, kekacauan harus dihindari. Bagi Haulah, kekacauan adalah senjata. Bagian keempat, 5 hikmah kisah Haulah binti Al-Azwar. 1. Keberanian lahir dari iman, bukan fisik. Haulah tidak dikenal karena tubuhnya, senjatanya, atau statusnya. Ia dikenal karena keyakinannya yang teguh. Hikmahnya, saat iman kuat, rasa takut kehilangan kuasa. Keberanian sejati bukan soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling yakin bahwa Allah bersamanya. 2. Perempuan beriman memiliki peran strategis dalam sejarah. Haulah membuktikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi pelaku perubahan. Hikmahnya, Islam memuliakan peran, bukan membatasi potensi. 3. Kecerdikan dan akhlak bisa mengalahkan kekuatan besar. Romawi memiliki pasukan, perlengkapan, dan pengalaman. Haulah memiliki akal, kecepatan, dan akhlak. Hikmahnya, strategi dan adab bisa menundukkan kekuatan yang arogan. 4. Kesulitan tidak menghilangkan martabat orang beriman. Saat ditawan, Haulah tidak kehilangan jati diri. Ia tidak tunduk, tidak putus asa, dan tidak menyerah secara mental. Hikmahnya, martabat sejati tidak bisa dirampas oleh keadaan. 5. Berjuang bukan untuk nama, tapi untuk nilai. Haulah tidak mencari sorotan. Ia tidak meminta gelar, tidak menuntut pujian. Namun namanya tetap hidup hingga kini. Hikmahnya, ketulusan akan mengabadikan perjuangan.
Bagian kelima, biografi singkat Khawlah binti Al-Azwar. Khawlah binti Al-Azwar adalah salah satu pahlawan muslimah paling berani dalam sejarah Islam awal. Ia hidup pada abad ke-7 Masehi, di masa ekspansi Islam ke wilayah Syam, dan dikenal sebagai pejuang tangguh dalam peperangan melawan Romawi Timur Bizantium. Khawlah berasal dari kabilah Bani Asad dan merupakan saudari dari Dirur bin Al-Azwar, seorang sahabat Nabi yang terkenal sebagai prajurit pemberani. Keberanian Khawlah tumbuh dari lingkungan yang kuat dalam iman, disiplin, dan kecintaan pada Islam. Dalam berbagai pertempuran, Khawlah dikenal karena keberanian luar biasa di medan perang, kecerdikan dalam strategi tempur, kemampuannya membangkitkan semangat pasukan, keteguhan iman, bahkan saat tertawan musuh. Ia sering menyamarkan identitasnya sebagai prajurit bertopeng, hingga membuat pasukan Romawi kebingungan dan gentar. Para sahabat terkemuka pun mengakui keberaniannya, dan kisahnya menjadi simbol bahwa iman dan keteguhan hati tidak dibatasi oleh gender. Khawlah binti Al-Azwar mengajarkan kita bahwa keberanian sejati lahir dari iman yang kokoh. Ia tidak berjuang untuk dikenal, tetapi untuk membela kebenaran. Dan justru karena ketulusannya, namanya terus hidup dalam sejarah. Semoga kisah ini menguatkan hati kita semua bahwa satu jiwa yang yakin pada Allah mampu mengguncang dunia. Kalau kamu terinspirasi dengan kisah Khawlah binti Al-Azwar, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Nantikan terus kisah selanjutnya dalam Kismah, Kisah Hikmah.